Halo, selamat malam. Malam. Dengan Mbak siapa? Salsa. Oh, Mbak Salsa udah kerja atau kuliah? Sekarang masih kuliah semester 4 Kuliah di mana? di Universitas Mataram. Kalau boleh tahu jurusan apa? Jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi ya. Terus kesehariannya gimana Mbak Salsa? Kalau nggak kuliah itu ngapain aja? Biasanya kalau lagi libur kuliah itu ngumpul bareng teman-teman, ikut organisasi juga. Terus kalau yang tiap hari dilakuin sih biasanya sambil jualan online. Jualan online yang dijual apa? Banyak sih macam-macam, jualan kosmetik, terus ada es, ada keripik-keripikan juga. Oh, kuliner banyak gitu. ya? Iya. Iya. Mbak Salsa ini jualannya sendiri atau ada teman-teman yang? Kalau untuk jualan kayak skincare atau makanan itu bareng teman, tapi kalau misalnya jualan kayak emas batangan gitu sih sendiri. Oh, sendiri ya. Terus orang tuanya Mbak Salsa support atau enggak? Untuk support dari orang tua sih pastinya ada ya, tapi kalau misalnya dari ayah itu emang dari awal udah support sih, karena aku kebetulan jualan online ini dari tahun 2015. Jadi ayah udah support banget gitu. Tapi kalau untuk ibu sendiri sih kayak kurang setuju gitu kalau aku terlalu sibuk sama kegiatan jualan itu. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah dapat support dari ibu. Bahkan ibu juga sering ngebantu kalau misalnya lagi produksi makanan kayak gitu. Oh, gitu ya. Terus kalau boleh tahu yang Mbak Salsa rasain sekarang ini apa? Lagi bete kah atau seneng atau gimana? Biasa aja sih. Kalau boleh tahu biasanya aja itu gimana? Atau tadi pagi ada kejadian apa gitu? Kalau pagi sih nggak ada ya. Cuman ya bangun tidur, bersih-bersih. Situ kalau siangnya sih tadi sempat main sama teman-teman juga, sempat seru-seruan gitu. Jadi mungkin kalau sekarang ya sisa-sisa kesenangannya tadi siang sih masih ada ya. Jadi lebih kesenang kali ya. Oh, kalau gitu sebelum lanjutin nih, sebelum datang ke sini kemauan Mbak Salsa sendiri atau ada rekomendasi dari teman? Awalnya sih emang pingin datang ke psikolog kayak gitu untuk konsul apa segala macam gitu kan. Terus dari teman-teman juga banyak yang kayak yang nyaranin udah kalau misalnya kamu ngerasain apa ya, butuh bimbingan, butuh konseling gitu, kamu datang aja ke psikolog kayak gitu. Jadi ya udah aku memutuskan untuk datang ke sini. Oh, terus awal datang sini tuh takut atau gimana? Awalnya sih aku ragu ya, karena juga mindset orang-orang di luar sana itu kan banyak banget yang mikir kayak yang buat apa sih psikolog gitu, nggak gila gitu kan ya. Cuman kan, iya cuman aku pikir sih enggak lah, orang mau ikut tes PNS, mau ikut masuk bank aja harus tes psikologi kan kayak gitu. Jadi enggak ya, bukan menandakan kamu gila atau enggaknya sih kayak gitu. Jadi pas aku datang sini ya udah biasa aja sih, nggak ada yang kayak yang mikir macam-macam. Oke, kita lanjut ya, santai-santai aja. Jadi kalau emang ada yang pengen Mbak Salsa ceritain aja, nggak usah takut. Terus apa yang Mbak Salsa mau ceritain tuh ceritain aja semuanya, dan saya jamin privasinya untuk kita berdua. Jadi hari ini Mbak Salsa mau cerita tentang apa? Sebenarnya sih nggak ada masalah yang terlalu serius ya, cuman aku tuh tipe orang yang males banget kalau yang terlalu banyak cerita sama orang tapi nggak nemuin solusi apapun gitu, ataupun ngerasa lega itu juga kan nggak cukup ya. Jadi kayak yang lebih sering mendem sendiri, ketika capek aku tuh kayak sampai nangis gitu, terus kepikiran lah sampai besok-besoknya. Jadi itu aku rasa mengganggu aktivitas aku juga sehari-harinya. Jadi ya gitu deh, kadang apa ya, mood swing gitu kadang-kadang. Jadi aku yang capek, aku yang nangis, tapi ntar aku juga yang bad mood sendiri kayak gitu sih. Oke, kalau boleh tahu Mbak Salsa punya sahabat atau orang yang dipercaya gitu ya untuk sharing ceritanya? Ada sih, sahabat aku punya. Biasanya aku sering cerita sama 3 sahabat aku.
cuman nggak terlalu intens sih sekarang karena kan kita juga punya kesibukan masing-masing kayak gitu. Apalagi sekarang kan susah banget untuk ketemu, ya paling hanya via chat atau telepon kayak gitu. Kalau untuk yang di luar sahabat aku, yang selain sahabat aku sih ada satu orang, cuman aku juga mikir kayak yang udahlah, waktunya dia kan bukan cuma buat aku, buat dengerin cerita aku aja atau buat dengerin keluh kesah aku aja. Jadi ya lebih banyak aku pendam sendiri sih, kecuali saat aku emang bener-bener butuh teman untuk sharing, buat cerita kayak gitu ya baru aku hubungi mereka. Terus setelah Mbak Salsa cerita sama mereka tuh perasaan Mbak Salsa gimana? Ya kadang kalau respon mereka nggak sesuai ekspektasi aku sih, aku kayak yang buat apa sih cerita, nggak guna juga kan kayak gitu. Cuman kadang ada saatnya aku cerita hanya cuma pengen didengar gitu, tanpa harus dengar, tanpa harus dapat solusi apapun sih gitu kan. Ada juga orang yang kayak gitu. Nah aku juga kadang kayak gitu, tapi kayak misalnya aku yang bener-bener lagi butuh banget solusi, kadang kalau mereka ternyata sesuai dengan ekspektasi aku, memberikan saran, solusi, respon mereka, ya aku juga lebih plong sih rasanya kayak gitu. Terus kalau dari Mbak Salsa sendiri, nyaman nggak sih cerita sama mereka? Ya nyaman sih, kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya respon mereka sesuai dengan ekspektasi aku, ya aku nyaman gitu. Makanya kadang aku kan sering beberapa kali kayak misalnya ada beberapa cerita yang aku ceritain ke mereka, ada beberapa dari permasalahan aku yang mereka tahu kayak gitu. Jadi aku cerita juga karena aku ngerasa nyaman kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak cerita yang Mbak Salsa mau bagikan? Apalagi ya, kayak yang misalnya kalau aku lagi capek kadang nggak punya teman, kadang aku ngerasa gitu sih, kayak yang aku capek aku ngerasa nggak punya teman, padahal kan ada tuh mereka yang kayak siap banget buat dengerin aku cerita kapanpun kayak gitu. Cuman kadang ya di saat kita emang lagi nggak pengen cerita, di saat itu juga kita merasa kesepian ya. Nah kayak gitu tuh, perasaan kayak gitu tuh sering banget aku rasain sih sebenarnya. Itu aja. Terus kira-kira hal yang bikin Mbak Salsa senang itu apa sih? Aku paling senang kalau misalnya lagi baca novel, terus spending time di pantai kayak gitu. Terus Habis itu kadang ya aku kurang jalan-jalan sendiri, nonton kayak gitu aja sih. Terus kalau bosan biasanya kemana? Atau mungkin ada tempat favorit? Aku biasanya selalu ke pantai sih. Kalau misalnya bosen ya aku ke pantai. Kalau enggak aku cuman beres-beres rumah, udah tidur denger lagu atau enggak main sama kucing-kucing. Jadi pasti ke pantai Iya. kalau di bosan. Nah, tadi kan Mbak Salsa bilang kalau sering ngerasa capek kan. Terus kalau ngerasa capek itu Mbak Salsa selesai ngelakuin apa aja? Biasanya kalau misalnya seharian kayak yang full tugas, full kuliah kayak gitu kan. Terus ya yang non-stop juga sih, kayak tadi abis ngerjain tugas ada take video itu benar-benar dari pagi sampai sore, terus sorenya lanjut ngerjain tugas kuliah, terus malamnya itu kan pasti capek banget gitu kan. Tapi kan aku ini tipe orang yang kayak yang kalau capek tuh butuh banget teman buat ngobrol, buat sharing kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya nggak ada partner buat ngobrol tuh kayak ngerasa kesepian banget. Jadi kayak yang ingat-ingat dulu aku kalau capek ada ya teman-teman cerita kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh ngerasa lebih kesepian aja gitu kalau misalnya nggak ada teman buat ngobrol. Terus kalau udah ngerasa capek itu Mbak Salsa biasanya ngapain? Ya itu tadi, kalau misalnya kayak kepikiran tiba-tiba aja tuh pengen nangis kan karena capek banget gitu. Terus kadang kalau misalnya udah yang males mikirin apa-apa, ya udah aku langsung tidur aja sih biasanya kayak gitu. Terus kalau kok bisa sampai nangis itu kenapa? Ya nggak tahu, mungkin karena juga mikir kayak yang aku kan kemarin punya teman cerita nih kayak gitu, punya teman berbagi, rasanya lebih enak aja sih kayaknya kalau misalnya tiap kita capek pengen ngeluh itu ada apa ya istilahnya, ada tempat ngadu lah kayak gitu. Terus kenapa baru sekarang untuk mutusin datang ke sini, nggak dari kemarin-kemarin itu? Iya gimana ya, karena udah terlalu sering sih kejadian kayak gini, kayak berlarut-larut gitu. Tapi masa sih aku selalu memaksakan keinginanku kayak yang aku harus punya nih partner cerita tiap hari kapanpun aku gitu kan nggak gitu juga kan. Jadi aku rasa kayaknya
punya deh cara lain untuk mengatasi masalah aku ini kayak gitu. Jadi supaya nggak berlarut-larut lah kayak gitu. Oke, tadi Mbak Salsa udah tahu ya apa aja yang buat Mbak Salsa senang atau buat Mbak Salsa nyaman. Terus seberapa sering sih Mbak Salsa ngelakuin hal-hal itu? Biasanya sih aku kalau misalnya punya waktu luang aja sih kayak gitu. Jadi nggak ada yang terlalu terpaku kayak misalnya tiap hari Minggu aku harus kesana sih enggak. Tapi kapan aku punya waktu luang ya aku sempatkan diri kalau aku emang udah bener-bener capek banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku masih bisa habisin waktu aku di rumah kayak gitu ya aku nggak kemana-mana juga sih. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakuin buat ngatasin permasalahan itu? Kalau menurut saya sih coba buat list jadwal buat aktivitas sehari-hari Mbak Salsa, biar Mbak Salsa itu istirahatnya bisa tepat waktu. Terus karena istirahat yang cukup itu bisa bantu Mbak Salsa buat mengontrol emosi Mbak Salsa itu. Oh gitu. Nanti saya akan coba deh sarannya. Nah tadi kan Mbak Salsa bilang kalau Mbak Salsa ini capek sama kegiatan sehari-harinya ya. Nah kalau boleh tahu Mbak Salsa tuh di kampus aktif atau enggak sih kayak organisasi? Kalau di kampus sih ikut UMKM di bidang kesenian. Terus biasanya juga sering diundang untuk jadi pengisi acara, untuk pemandu acara juga biasanya untuk organisasi di IKOM sendiri. Terus saya juga itu aktif di ekstrakurikuler sih, biasanya sering ikut pemilihan duta atau kegiatan beauty pageant gitu. Oh, itu Mbak Salsa karena keinginan sendiri atau ada ajakannya? Biasanya sih lebih sering ke inisiatif sendiri ya, karena kalau misalnya hal-hal yang disaranin sama orang lain atau bahkan sampai dipaksa-paksa sih biasanya aku nggak niat ya. Jadi biasanya kurang maksimal aja sih kalau ngelakuin itu. Biasanya juga kayak yang males-malesan ngerjain kalau nggak ada kemauan dari diri sendiri. Tapi Mbak Salsa tahu atau sadar nggak kalau itu bisa mempengaruhi waktu Mbak Salsa? Iya sih, sadar banget, tahu banget resiko dari setiap yang aku kerjain pasti aku udah pertimbangkan sebelumnya. Kalau misalnya aku ikut kegiatan ini berarti akan ada kegiatan aku yang lain yang nantinya juga akan tergeser, akan terganggu, jadi jadwal aku bakal padat banget aku tahu. Nah kalau orang tua Mbak Salsa tuh tahu nggak kesibukan dari Mbak Salsa? Enggak sih, soalnya aku jarang banget cerita ke orang tua, jadi kayak yang ya udah ketika aku milih untuk ikut kegiatan ya udah aku ikut aja gitu, selama yang aku masih bisa handle sendiri aku handle sendiri. Nah kalau kondisinya udah seperti itu Mbak Salsa udah tahu ya konsekuensinya seperti apa, dan Mbak Salsa udah tahu dong apa hal yang baik dan tidak untuk Mbak Salsa ya. Iya. Nah kalau boleh tahu sejak kapan sih Mbak Salsa mulai sadar dan merasa capek sama kegiatan sehari-harinya? Sebenarnya sih udah dari ini ya, dari SMA sih sebenarnya, karena emang awalnya juga kan kayak pemilihan sekolah kayak gitu, pemilihan tempat sekolah kan itu juga kemauan orang tua aku, bukan kemauan aku. Jadi aku pengennya di sekolah A tapi orang tua aku nyuruhnya di sekolah B. Jadi tiap hal-hal yang aku lewatin dengan rasa capek tuh nggak yang menyenangkan gitu capeknya, tapi kayak lebih jadi beban pikiran aja buat aku sendiri gitu. Jadi aku nggak bisa nikmatin waktuku kayak yang ketika aku sibuk aku akan enjoy nih sama apa yang aku lakuin. Tapi karena emang dari awal udah nggak niat untuk masuk ke sekolah itu, jadi kayak yang apa-apa tuh dijadiin beban gitu. Jadi bukan nggak bisa dijadiin suatu hal yang menyenangkan. Terus oh iya Mbak Salsa bilang kalau Mbak Salsa tuh kuliah di Mataram. Sebelum kuliah di Mataram kesibukannya Mbak Salsa di mana? Sebelum Mataram sih aku sempat di Bali selama kurang lebih 7 bulan. Di sana aku kayak ikut apa ya, semacam lembaga pendidikan juga sih. Jadi dia kayak perkuliahan juga, cuman D1. Terus Mbak Salsa kesulitan nggak pas beradaptasi sama lingkungan barunya itu? Kalau di Bali sih sebenarnya enggak ya, karena di sana juga dominan orang-orang yang dari NTB juga kayak gitu. Tapi yang dari Balinya hanya beberapa, karena kan kita dalam satu kelas itu cuman kalau nggak salah sekitar 20-an orang gitu, dan dominannya sih sama orang NTB kayak gitu. Jadi kalau untuk adaptasinya sih nggak terlalu sulit ya, karena aku juga termasuk orang yang kayak kalau sama lingkungan baru ketika aku merasa ya udah lantar aja untuk berbaurnya ya, aku nggak terlalu yang respon orang-orang baru sih kayak gitu, kecuali mereka yang berdua mungkin aku akan tegur balik. Tapi kalau misalnya kayak untuk say hello setiap saat untuk orang-orang yang baru sih aku
aku bukan tipe orang yang kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk masalah bergaul, ya bisa dibilang aku cukup mudah sih, karena orangnya ya santai aja. Oh, gitu. Terus ada bedanya nggak kayak keseharian Mbak Salsa pas di Mataram sama di Bali? Pastinya ada dong keseharian, terus juga dari faktor lingkungan ya terutama itu mempengaruhi banget sih, dan itu mempengaruhi apa ya, bisa dibilang itu mempengaruhi mood aku di tiap hari gitu, di tiap saat. Ketika aku ketemu dengan orang di Bali, ketika aku ketemu dengan orang-orang di Mataram tuh beda banget sih, menurut aku beda banget. Pandangan aku terhadap kebiasaan orang yang ada di Bali sama yang di Pulau Lombok tuh beda banget. Terus kalau disuruh milih nih, Mbak Salsa lebih suka keseharian pas di Bali atau di Mataram? Di Bali sih. Kalau boleh tahu, kenapa ya lebih suka keseharian di Bali dibandingkan sama di Mataram? Pertama sih karena faktor lingkungan kali ya. Faktor lingkungan dimana aku sih lebih seneng dimana aku bisa nyaman sama apa yang aku kerjain. Terus juga kalau di Bali tuh lebih enak aja sih menurut aku, jadi diri aku sendiri gitu, tanpa mikirin ketika aku melakukan hal ini aku nggak mikirin orang lain ntar bakal komentar apa ya, seperti itu. Terus juga kalau yang di tempat yang sekarang tuh lebih pikirin aja gitu komentar-komentar orang, ya seperti yang aku bilang tadi, faktor lingkungan gitu. Karena karakteristik di tempat aku yang sebelumnya sama di tempat yang sekarang itu beda banget gitu kan. Kalau di tempat yang sebelumnya orang-orang itu pada ramah, terus juga kayak yang nggak mempeduliin apapun yang orang lain lakuin, tapi sebenarnya mereka itu ada apa ya, care lah ketika kita membutuhkan bantuan mereka care. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang nggak merugikan mereka tuh mereka nggak banyak komen gitu. Beda sama di tempat yang sekarang, kayak apa-apa itu dikomentarin, jadinya untuk mengekspresikan diri kita sendiri itu lebih sulit sih menurut aku. Jadi itu alasan kenapa aku lebih nyaman di tempat yang sebelumnya dibanding tempat yang sekarang. Terus kenapa Mbak Salsa milih kuliah di Mataram bukannya di Bali aja? Itu sih juga karena kemauan orang tua ya. Karena rencananya kemarin aku kan habis dari Bali pengennya mau kerja langsung gitu, dan kebetulan aku emang dapat panggilan dari salah satu bank swasta gitu. Cuman karena orang tua sih yang nggak setujuin gitu. Ibu aku nggak setuju kalau misalnya aku harus kerja di sana. Jadi aku disuruh pulang dan aku harus kuliah, nyelesain S1 aku dulu gitu, dan aku emang disuruh di Unram aja gitu. Jadi aku kuliah di sana pun karena emang dari awal udah yang ya udahlah, karena diminta jadinya ya udah mau nggak mau ngikutin aja gitu. Terus teman-teman Mbak Salsa pernah nggak cerita ke Mbak Salsa dengan masalah yang sama seperti Mbak Salsa? Sering sih, banyak juga, nggak cuma aku aja sih yang ngerasa kayak gitu, karena dari beberapa dari mereka pun ngerasa bosan gitu sama rutinitas yang mereka kerjain tiap hari, terus dengan hal-hal yang ya kurang menyenangkan lah untuk keseharian mereka kayak. Terus Mbak Salsa pernah nggak ini nggak ngerasa capek tapi malahan merasa happy itu ngejalanin keseharian? Sering sih, sering juga beberapa kali ketika aku misalnya ngelakuin hal yang emang aku pengen, seperti yang tadi aku bilang, ketika aku melakukan hal itu karena kemauan aku sendiri, terus juga yang kayak aku enjoy itu ngejalaninnya, mau secapek apapun aku nggak bakal ngeluh gitu. Emang sih ya, capek itu pasti akan ada gitu kan, sekalipun ngeluh paling cuman ngeluhnya ya duh capek gitu doang kan, nggak yang ngeluh karena ini apaan sih nyebelin gitu, itu nggak sih. Jadi lebih ke yang capek tapi menyenangkan gitu, karena kan kita melakukan hal itu kan dengan semangat, terus juga dengan rasa senang, dan kayak yang kita nikmatin aja kayak gitu. Sering sih. Terus paling lama tuh bisa sampai berapa hari tuh ngerasa happy-nya? Tergantung ya, karena kan pasti tiap hari mood orang tuh beda-beda. Orang yang kita temui tiap hari tuh kan beda-beda, jadi itu juga mempengaruhi suasana hati sih. Jadi nggak harus ketika aku melakukan hal yang aku senengin akan menjamin aku bakal senang sepanjang hari, itu enggak. Karena kan kita nggak bisa pastiin ya orang-orang di sekitar kita bakal nyebelin atau enggak, kan kita nggak bisa pastikan. Terus kalau boleh tahu Mbak Salsa tuh pas ngerasa happy itu ya ngapain aja kegiatan? Tergantung sih, kayak waktu itu aku pernah kerja di salah satu bioskop. Itu
itu aku pernah kerja di sana, itu kerjanya capek banget, terus aku harus pulang malam, dari pagi sampai siang aku kuliah, siang sampai sore aku ada kegiatan latihan, terus dari sore sampai malam aku kerja itu sampai jam 11, dan itu emang capek banget kan. Ada 3 aktivitas dalam sehari dan itu tempatnya beda-beda gitu. Capek banget, cuman karena aku enjoy, ada satu kerjaan yang bikin aku senang, yang aku jalanin tanpa harus ngeluh-ngeluh sepanjang hari, itu bisa jadi apa ya, jadi salah satu faktor aku bisa ngerasain senang, aku nyaman gitu. Jadi sekalipun itu capeknya kayak apa ya, aku nikmatin gitu, karena capeknya bukan yang bikin aku nyesel ngejalanin pekerjaan itu. Emang kegiatan itu sering ya atau rutin atau gimana? Kebetulan aku sekarang udah gak kerja di bioskop, jadi aku nyari kesibukan lain yang kira-kira aku harus ngapain ya biar aku tuh gak kepikiran capeknya aja gitu, tapi aku bisa nikmatin nih kerjaan aku gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk lanjutin bisnis online aku, karena kemarin waktu kerja di bioskop kan aku sempat berhenti juga, terus aku nyari begitu berhenti aku lanjut lagi bisnis onlineku. Aku jualan apa lagi ya yang kira-kira aku coba bisnis di kuliner, karena kan bisnis kuliner itu kan ada proses belanja, ada proses mengolah bahan, proses masak, jadi banyak banget kegiatan yang kita lakuin tapi kita senang gitu ngelakuin itu. Akhirnya bosan, ya udah cari ide apa lagi ya yang kira-kira aku bisa kerjain kayak gitu. Ya udah akhirnya aku kuliner di bidang minuman kayak gitu. Terus di makanan juga aku jual keripik. Pokoknya aku cari hal-hal yang sekiranya apa ya yang bisa buat aku tuh nggak kepikiran sangat capeknya aja kayak gitu. Terus pernah nggak pas di Mataram ya ngerasain kayak happy yang kayak pas kerja di Bali itu? Iya, itu udah tadi yang kayak aku bilang, aku nyari kerjaan yang emang bener-bener aku kerja ini karena aku mau loh gitu, secapek apapun aku kerjain. Bahkan aku bisa misalnya kalau mau bikin jajanan nih, aku pulang biasanya kalau misalnya kegiatan malam aku pulang jam 10 ya, ketika aku belum ngantuk kayak aku kerjain gitu, aku bikin bahannya, terus ya udah entar sampai jam 1 jam 2 baru aku tidur gitu, nanti subuhnya aku bangun lanjutin lagi gitu. Karena dari kegiatan-kegiatan itu tuh bisa jadi vibe positif buat diri aku sih, karena dari situ kan aku kayak semangat nih buat ngerjain ini, jadinya semangat juga kan buat pasarin produknya. Jadi hal-hal itu sih juga bisa mempengaruhi suasana hati aku sih dalam berkegiatan kayak gitu. Terus pas ngerasain capek nih lebih sering di Bali atau pas di Mataram? Mataram sih. Terus Mbak Salsa tahu nggak alasannya kenapa? Mungkin juga karena ya jangka waktu ya, kalau di Bali kan cuma selama 7 bulan. Tapi kalau di Mataram itu kan ya bisa dibilang udah cukup lama ya. Aku di Mataram itu dari tahun 2019 awal sampai sekarang gitu. Jadi mungkin karena jangka waktunya, terus faktor lingkungan seperti yang aku bilang. Mungkin juga karena aku udah terlalu lama di sini, jadi kayak bosan aja gitu kalau harus ketemu suasana yang gitu-gitu terus. Itu kenapa aku harus cari nih kegiatan apa sih yang cocok buat aku, gimana sih caranya supaya aku tuh nggak bosan gitu. Karena kalau kita cuma ngandelin orang-orang sekitar, kita ngandelin adanya perubahan di lingkungan kita, itu kayak yang sesuatu yang percuma gitu. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk mengontrol sekian ribu orang untuk kepentingan kita pribadi kan. Jadi makanya aku selalu mikir kayak udah, aku nggak peduli apa omongan orang, jadi aku ya emang harus pikirin kenyamanan aku dulu gitu. Pokoknya selama kamu gak ngerugiin siapapun ya udah, lakuin apa yang kamu mau lakuin. Aku sih berprinsip seperti itu. Terus Mbak Salsa ada usaha nggak biar nggak ngerasa capek gitu kayak pas di Mataram? Kalau menghindari capek sih kayaknya nggak ada ya Mas, karena kan capek itu pure datang karena emang kita beraktivitas kan. Sekalipun kita lagi ngerjain pekerjaan yang nggak begitu berat, tapi kalau emang kita dasarnya aku udah males-malesan gitu ya, pasti bakal capek gitu, jatuhnya capek. Dan yang capek ngeluh-ngeluh terus gak menghasilkan apapun,
Tapi seberat apapun kerjaan yang aku lakukan, ketika aku jalaninya dengan ikhlas, aku nikmatin, ya aku nggak bakal ngerasain capek. Palingan juga nanti ketika capek aku langsung istirahat, bukannya mikirin aduh capek banget ya hari ini begini-begini, aduh besok bakal gini lagi, tuh enggak. Paling nanti langsung istirahat aja, jadi enggak apa ya, pikiran-pikiran aku yang overthinking gitu sih enggak ada. Terus usaha kayak Mbak Salsa nih sadar ya kalau misalnya kayak ngurangin kegiatan itu biar Mbak Salsa capek, pernah nggak kayak gitu? Kalau ngurangin kegiatan sih aku nggak pernah ya sejauh ini. Justru kalau aku capek, aku tuh justru nyari kerjaan lain yang bisa ngalihin pikiran aku supaya nggak kepikiran sama kegiatan yang banyak itu gitu. Misalnya aku kayak yang tadi, pertama aku harus kuliah dan aku harus latihan. Aku sebenarnya udah capek nih sama dua kegiatan ini, tapi aku kan bosan ya, kayak capeknya tuh sia-sia gitu. Aku nggak ngedapetin bukan nggak ngedapetin apa-apa sih, cuman kayak yang nggak ada rasa senang gitu ketika aku ngerjain hal ini gitu ya. Nah jadinya aku harus ngapain ya biar aku tuh bisa ngejalanin yang dua ini tuh tanpa rasa ngeluh terus gitu. Akhirnya aku cari kerjaan lain, jadi ini kan jadi kru di salah satu bioskop. Jadi aku punya 3 kerjaan, harusnya lebih capek dong, tapi karena kebantu sama kerjaan yang aku senengin, ya udah jadinya rasa capeknya nggak sia-sia gitu. Terus apa Mbak Salsa masih ngelakuin nggak kegiatan-kegiatan yang Mbak Salsa sebutin tadi? Untuk sejauh ini sih masih ya, beberapa kali sih, cuman nggak yang tiap hari banget. Apakah selalu berhasil tuh buat ngalihin rasa capeknya? Nggak selalu berhasil sih ya, pasti akan jarang-jarang juga sih kayak berhasil, kadang enggak gitu. Karena kan sekalipun dilakuin tiap hari belum tentu menjamin bakalan mengurangi rasa capek atau bikin rasa bosannya hilang, rasa penatnya hilang. Itu kan nggak bakal berpengaruh tiap hari kayak gitu. Tapi sebisa mungkin sih aku kayak yang ya udahlah nikmati aja kayak gitu. Jadi untuk saat ini sih lebih kayak yang lebih banyak ya udahlah-nya sih, jadi kayak yang udahlah nikmatin aja gitu. Ya udah, besok kan pasti akan ada hal baru lagi tiap harinya kayak gitu. Pasti dong tiap hari tuh nggak bakal kayak gini-gini aja, pasti akan ada perubahan, entah itu makin bad mood, makin lebih baik, kita kan nggak tahu gitu. Jadi ya udah dijalanin aja, yang penting aku sih selalu ya kalau misalnya bangun tidur kayak yang mensatris diri aku sendiri, have fun ya buat hari ini, aku yakin hari ini tuh pasti bakal menyenangkan kayak gitu. Jadi sebelum tidur udah tidur, semoga hari ini mimpi lucu ya biar besok paginya tuh bangun good mood kayak gitu sih. Berarti untuk sejauh ini Mbak Salsa masih berusaha ya untuk menghandle permasalahan ini sendiri? Atau mungkin ada saran atau dari pendapat dari temannya itu? Untuk saat ini sih aku selalu mengutamakan kemauan aku sendiri sih, kayak yang karena kan yang tahu permasalahannya aku, yang ngejalanin aku, yang tahu batas kemampuan aku ya diri aku sendiri gitu. Teman-teman aku kan hanya bisa ngasih saran, dan dari saran-sarannya mereka ada yang pernah aku coba, ada yang berhasil, ada yang nggak worth it juga buat diri aku gitu, karena nggak cocok sama passion aku, karena nggak cocok sama diri aku kan kayak gitu. Jadi kalau untuk saran dari teman-teman sih aku rasa kurang berpengaruh ya sama untuk diri aku sendiri gitu. Jadi aku apa-apa pasti balikin ke diri aku sendiri. Ini saran dari teman-teman aku pertimbangkan dulu, ini cocok nggak sama aku gitu, sesuai nggak sama kondisi aku sekarang kayak gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah aku cari cara nih gimana caranya kayak gitu. Kecuali kayak aku udah buntu banget, ya udah aku biasanya sih sering dengerin musik kayak gitu buat relax aku aja gitu. Jadi biar nggak terlalu capek dan nggak terlalu kepikiran aja sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu aku pikirin untuk besoknya gitu. Jadi biar hatinya lebih tenang aja sih. Jadi Mbak Salsa tetap masih berusaha sendiri ya untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Atau mungkin ada yang ingin diceritakan lagi nggak? Kalau untuk sekarang sih nggak, aku sih lebih membutuhkan kayak saran atau solusi, kira-kira apa ya yang harus aku lakuin untuk meminimalisir terlebih dahulu nih perasaan aku yang kayak gini sekarang gitu. Terus atau mungkin
apa ada solusi kalau misalnya aku udah ngerasain hal ini, apa kira-kira yang paling tepat untuk aku lakuin kayak gitu. Atau mungkin ada apa ya, kayak ya semacam pemberian saran untuk diri aku sendiri gitu. Kira-kira aku harus ngapain biar aku tuh tetap bisa ngelewatin hari-hari ini tuh tanpa harus jadi ini tuh beban pikiran aku kayak gitu. Baik, kalau mungkin nggak ada yang mau ceritain lagi, terima kasih ya Mbak Salsa untuk waktunya karena sudah mau datang berbagi cerita ke sini. Oke, baik kalau begitu, hati-hati di jalan ya Mbak Salsa. Semoga bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan kalau misalnya Mbak Salsa nggak ada waktu nih buat datang kemari, Mbak Salsa bisa save nomor saya dan berbagi cerita via chat aja gitu. Oh iya. Baik, kalau gitu kita akhiri ya Mbak. Semoga permasalahan Mbak Salsa bisa segera terselesaikan. Terima kasih Mas ya sudah meluangkan waktunya juga buat dengar cerita. Sama-sama.